اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي. Metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir, jilid 5. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan metode Ad-Jani dan alhamdulillah kita akan melanjutkan bahasan mengenai Quran surah Al-Adiyat pada bagian kedua, yaitu pada halaman 29 jilid 5, dan kita akan membahas ayat yang ke-8 hingga ayat yang terakhir atau ke-11. Sebagaimana biasa, video tutorial kali ini juga disampaikan dengan versi mengeja dengan harapan siapapun Anda dapat mengikuti tutorial ini dengan baik. Dan silakan Anda klik tombol subscribe, lalu klik lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari video-video kami. Lalu silakan share kepada orang-orang terkasih. Semoga langkah kecil ini menjadi wasilah amal jariah kita bersama. Amin. Mari kita mulai. Di sini ada wawu fathah wa, satu harokat. Selanjutnya hamzah berupa alif kasrah masuk ke nun tasydid. Harus ada dengung karena ini bacaan gunnah musyaddadah, dengung 2 harokat. Ingat, harus dengung, tidak boleh dibaca pendek, tidak boleh dibaca in, namun dibaca inna, 1 harokat. Wa inna, perhatikan ada dengung pada nun tasydid. Hu 2 harokat, mad silah qasirah. Li 1 harokat. Hu, perhatikan sifat dan makhraj huruf ha. Hu masuk ke ba tasydid. Hubbi, ada seperti tertahan sejenak karena sifat syiddah dari huruf ba. Hubbi, tidak boleh dibaca hubbi. Hubbi, ada dengung ke hidung. Masih ada yang suka membaca seperti itu, oleh karena itu pastikan bacaan Anda bersih. Hubbi. Hubbi, bi 1 harokat masuk ke alif lam qamariyah. Bil, penyakit alif lam qamariyah adalah memantul. Bil, hati-hati harus dihindari atau dibaca panjang. Bil, tidak boleh namun dibaca bainiyah. Bil kha, tidak terputus antara lam sukun dengan kha. Tidak dibaca bil kha, namun bil kha. Kha fathah, perhatikan sifat dan makhraj huruf kha. Tidak dibaca terlalu mengorok kha, namun biasa saja halus dengan di titik makhraj kha. Kha, tidak dengan membulatkan bibir namun menegangkan pangkal lidah. Kha masuk ke ya sukun, bacaan layyin. Khai. Khai, tidak dibaca khoi, tidak dibaca khoy, namun khoi. Ri 1 harokat. La 1 harokat. Sya, shin fathah sya. Perhatikan sifat dan makhraj huruf shin. Sya, tidak dibaca sa, tidak dibaca swa. Selanjutnya dal kasroh ya sukun. Di 2 harokat mad tabi'i. Perhatikan sifat dan makhraj huruf dal. Tidak dibaca dal, namun dal pada titik sama dengan titik ta, sama dengan titik to. Selanjutnya dun. Dal dumah tanwin, dun 1 harokat. Namun karena di akhir kalimat maka tanwin ini menjadi sukun, sehingga mad tabi'i di depannya menjadi bacaan mad arid lis sukun, dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Didun menjadi did. Ada qalqalah karena huruf dal yang bersukun dan qalqalahnya kubro karena di akhir kalimat. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Wa inna hu li hubbil khairi la syadid. Mari kita baca. Wa innahu li
bil khairi lasyadid. Mari kita baca sekali lagi. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Selanjutnya ayat yang ke-9. Hamzah berupa alif fathah a, 1 harokat, fa, 1 harokat. Perhatikan sifat dan makhraj huruf fa. Tidak dibaca pa, namun fa. Selanjutnya lam fathah, di depannya ada alif atau sering kita kenal lam alif. La, 2 harokat mad tabi'i. Selanjutnya ya fathah masuk ke ain sukun. Ya. Perhatikan sifat dan makhraj ain. Tidak dibaca ya, namun dibaca ya. Huruf ain memiliki sifat bainiyah sehingga tidak terhentak langsung atau dipanjangkan. Kalau dipanjangkan tentu akan sulit. Ya. Namun yang keseringan terjadi adalah dihentak secara langsung. Ya. Harusnya ada bainiyahnya. Ya. Ya. La. 1 harokat. Mu. 1 harokat. I. 1 harokat. Zal fathah bertemu alif. Za. 2 harokat. Mad tabi'i. Perhatikan sifat dan makhraj huruf zal. Tidak dibaca zal, namun za, bukan za. Selanjutnya huruf ba dhammah masuk ke ain sukun. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ain kembali, itu memiliki sifat bainiyah. Bu, bu, tidak bu, namun dibaca bu. Fi, 1 harokat. Perhatikan sifat dan makhraj huruf tha. Fi. Huruf tha sama dengan titik makhrajnya dengan huruf zal, dengan huruf dha. Namun yang membedakan pada sifat hurufnya. Fi, 1 harokat. Ra, 1 harokat. Mim fathah bertemu alif. Ma, 2 harokat. Mad tabi'i. Selanjutnya fa kasrah masuk alif lam qamariyah. Fil. Hati-hati, tidak memantul, tidak memanjang, tidak menghentak. Tidak boleh dibaca filku. Filku. Itu menghentak. Atau filku. Memantul. Atau filku. Memanjang. Tidak boleh. Namun bainiyah. Filku. Filku. Tidak terpisah antara lam sukun dengan qaf. Dengan tidak memanjangkannya. Selanjutnya qaf dhammah ku, 1 harokat. Perhatikan sifat dan makhraj huruf qaf. Ku. Selanjutnya ba dhammah wawu sukun. Bu. Mad tabi'i 2 harokat. Ri, 1 harokat. Namun karena di akhir kalimat maka huruf ra disukunkan. Sehingga mad tabi'i di depannya menjadi mad arid lisukun 2, 4 atau 6 harokat. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. A, fa, la, ya, la, mu, i, dha, bu, si, ra, ma, fil, ku, bur. Mari kita baca. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. Mari kita baca sekali lagi. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. Selanjutnya ayat yang ke-10. Wa, 1 harokat. Hu. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ha. Ha dhammah masuk ke huruf shad. Perhatikan juga sifat dan makhraj huruf shad, yaitu dengan menegangkan pangkal lidah dengan titik makhraj yang sama dengan huruf sin, dengan menegangkan pangkal lidah. Perhatikan hussi. Hussi. Jadi saat hu istifal masuk ke shad isti'la. Hussi. Si, 1 harokat. Selanjutnya la, 1 harokat. Kita bisa melatihnya. Wa hussila.
wa hussila. Perhatikan mungkin agak difokuskan pada shad tasydid karena memiliki sifat isti'la. Jadi tidak dibaca seperti sin wa hussila, atau jangan sampai juga dibaca menjadi shin wa hushila, atau tidak dibaca huruf sin yang memonyong namun tidak isti'la wa hussila. Ada yang huruf sodnya dengan membulatkan bibir namun tidak mengangkat pangkal lidah. Wa hussila. Hussila. Tidak membulatkan bibir sama dengan titik sin namun menegangkan pangkal lidah. Itu huruf sod. Wa hussila. Selanjutnya mim fathah bertemu alif mad tabi'i. 2 harokat. Selanjutnya fa kasrah masuk alif lam fisu. Ini juga sama kasusnya, yaitu istifal masuk ke isti'la. Fisu. Fisu. Menegangkan pangkal lidah saat di titik sod. Harap perhatikan perbedaannya. Jika huruf sin maka dibaca fisu. Jika huruf sod maka dibaca fisu. Jadi ada menegangkan pangkal lidah atau mengangkat pangkal lidah, sehingga terkesan hurufnya menjadi huruf tebal. Fisu. Su 1 harokat, perhatikan sifat dan makhrajnya huruf sod. Selanjutnya dal dummah wawu sukun, du mad tabi'i 2 harokat. Selanjutnya ri 1 harokat. Namun karena di akhir kalimat maka huruf ro disukunkan. Suduri menjadi sudur. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Wa hussi la ma fisu dur. Mari kita baca. Wa hussila ma fis sudur. Kita baca sekali lagi. Wa hussila ma fis sudur. Selanjutnya ayat yang ke-11 atau ayat yang terakhir. Di sini ada hamzah berupa alif kasrah masuk ke huruf nun tasydid, maka dibaca gunnah musyaddadah. Ada dengung 2 harokat. Inna. Perhatikan tidak boleh dibaca inna, namun inna dengungnya dinikmati sehingga terlihat dengungnya. Na 1 harokat. Ro 1 harokat. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ro. Tidak dibaca ro, namun ra. Tidak dengan membulatkan bibir. Masuk ke huruf ba tasydid. Huruf ba tasydid berarti seperti tertahan sejenak karena sifat syiddah dari huruf ba. Rob, ba. Rob, ba. Hati-hati tidak dibaca rob, ba. Ada dengung ke hidung. Namun dibaca bersih. Rob, ba. Ba 1 harokat. Selanjutnya ha, lummah, mim, sukun, hum. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ha. Tidak dibaca hu, namun dibaca hu. Dilepas hu dari dasar tenggorokan. Hum. Selanjutnya mim sukun di depannya huruf ba. Maka mim sukun dibaca dengung, yaitu bacaan ikhfa syafawi. Dibaca dengung 2 harokat. Pada hal ini sering terjadi atau sering terlewat karena tidak adanya tanda. Biasanya di dalam mushaf Al-Quran itu tidak ada tanda apapun sehingga huruf mim ini keseringan dibaca idhar, tidak dibaca ikhfa syafawi atau dengung. Berbeda dengan hukum iklab yang ada tanda mimnya, itu biasanya terlihat. Kalau di sini sering terlupakan. Ini harusnya dibaca panjang. Humbi. Humbi. Tidak boleh dibaca humbi, namun harus ada dengung 2 harokat. Selanjutnya bi, ba kasrah 1 harokat, ha kasrah mim sukun, him. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ha. Him, tidak him, namun him. Di sini ada mim sukun juga dan di depannya bukan huruf mim dan bukan huruf ba. Maka mim sukun yang kedua ini dibaca idhar syafawi. Jika mim sukun yang pertama dibaca ikhfa atau dengung, mim sukun yang kedua dibaca idhar. Maka di sini dengung, di sini pendek. Bihim. Ya. Ya fathah masuk ke wawu sukun. Yau. Tidak dibaca yau, tidak dibaca yau, namun yau. Layin. Ma 1 harokat. I 1 harokat. Perhatikan sifat dan makhraj huruf hamzah. Tidak dibaca ai, namun dibaca i hamzah.
Dzal kasrah tanwin, di depannya huruf lam. Perhatikan sifat dan makhraj huruf dzal, bukan zal, namun dzal. Digesek pada titik makhraj. Ada bunyi digesek. Dzal, zin. Karena di depannya huruf lam, maka dibaca masuk kepada huruf lam dengan tidak dengung atau idgham bila gunnah. Zilla, zilla. Zilla, la satu harokat. Selanjutnya kha. Perhatikan sifat dan makhraj huruf kha. Tidak dibaca terlalu mengorok kha, namun dibaca kha dengan tidak membulatkan bibir, namun menegangkan pangkal lidah kha. Selanjutnya ba kasrah ya sukun bi dua harokat mad tabi'i. Run satu harokat, karena di akhir kalimat maka huruf ra disukunkan. Khabirun menjadi khabir. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Inna rabbahum bihim yawma idzilla khabir. Mari kita baca. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Kita baca sekali lagi. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana penggalan per makna pada ayat 8 sampai 11, dan setelah itu kita akan membacakan tadabbur yang kita ambil dari Mushaf Tadabbur Wasal Quran Jilid 4. Baik, sekarang kita akan melihat penggalan makna pada ayat 9 hingga ayat ke-11, yaitu pada juz 30 halaman 954. Jilid 3 Oase Al-Quran. Afala ya'lamu, maka tidakkah dia mengetahui, idza bu'thira, apabila dikeluarkan, ma fil kubur, apa yang di dalam kubur. Selanjutnya, wa hussila, dan dilahirkan, ma fis sudur, apa yang tersimpan di dalam dada. Inna rabbahum bihim, sungguh Tuhan mereka, yauma idzil khabir, pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Baik, setelah ini kita lihat Mushaf Tadabbur pada jilid 4 Wasal Quran. Itu kita akan membaca isi tadabbur untuk Quran Surah Al-Adiyat. Quran Surah Al-Adiyat ada pada halaman 599, juz 30. Pada bagian bawah, kita akan baca tadabburnya. Ayat 1 sampai ayat 9 Surah Al-Adiyat ini menjelaskan bahwa 1. Allah bersumpah dengan kuda yang memiliki berbagai keistimewaan. Hal ini menunjukkan bahwa kuda adalah hewan yang diciptakan Allah membawa kebaikan yang banyak kepada manusia sampai hari kiamat, khususnya dalam menegakkan agama Allah. Yang kedua, sungguh manusia banyak yang ingkar pada Allah, sedangkan mereka menyaksikan keingkaran tersebut dan sangat mencintai harta. Sadarlah wahai manusia, saat dibangkitkan dari dalam kubur tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya iman dan amal soleh yang dapat membantu kita. Kita akan lihat pada halaman selanjutnya. Ayat 10 dan ayat 11 surah Al-Adiyat meneruskan ayat sebelumnya terkait saat kiamat. Apa saja yang tersimpan dalam hati mereka akan ditampakkan. Sungguh Allah maha teliti terhadap keadaan mereka. Itulah tadabbur Quran Surah Al-Adiyat. Setelah ini marilah kita baca Surah Al-Adiyat dari pertama hingga terakhir yang akan disertai dengan terjemahan di bawahnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhabha falmuriyati qadha falmughirati subha فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Demikianlah penjelasan Quran Surah Al-Adiyat pada halaman 29 jilid 5. Insyaallah selanjutnya kita akan melanjutkan pada Quran Surah Al-Qari'ah halaman 30 jilid 5. Sampai berjumpa dan insyaallah kita bisa. Amin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul karim. Sadaqallahul halim. Sadaqallahul ladzi anzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Sadaqallahu